Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain belum on, ternyata sudah on. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, ini bukan mau pamer, namun ya sudah waktunya untuk makan. Biasanya memang makan sahur, kemudian makan lagi itu pada saat maghrib. Namun ini ya karena tidak dalam kondisi puasa, maka ini sudah lebih dari jam 1 apabila nggak salah, itu ya sudah waktunya lah, bukan lagi terus makan terus, namun ya ini sudah waktunya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita makan itu biasanya kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, marilah kita tadabur alam melalui makanan yang kita makan ini. Memang semua orang mengatakan bahwa pada saat makan kita harus membaca bismillah, dan kita harus bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk makan. Nah, namun bismillah itu yang seperti apa? Apakah hanya cukup dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim? Ya memang secara syariat yang kita ucapkan adalah itu. Namun bismillah dengan nama Allah, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita makan ini, ingat, saya makan ini dengan nama Allah atau enggak? Saya makan ini hanya memperturutkan keinginan atau memang saya perlu makan? Dengan ya apabila kita lihat ada telur, ada ayam, ada sayur, ada kerupuk dan segala macam, apakah kita kumpulkan semuanya di sini atau ya seperlunya saja? Nah, ini adalah pemaknaan dari diri saya, ya, ini menurut saya kaitannya dengan bismillah itu sendiri. Ya, kita makan dengan nama Allah. Allah menuntunkan cara makan, tentang makanan itu yang bagaimana. Di samping dari substansi apa yang kita makan, juga dalam hal persepsi apa yang kita perlakukan terhadap makanan itu. Dan di sini pada saat kita makan kaitannya dengan bersyukur, ya, kaitannya dengan bersyukur. Coba kita lihat, ini adalah nasi. Satu suap nasi ini, apakah kita pernah berpikir bagaimana benda ini bisa jadi seperti ini dan bisa kita makan? Dulu petani itu mulai menanam padi dengan membajak sawahnya, dengan mencangkul, mengairi. Apabila yang sulit air, ya di sana bagaimana perjuangan mendapatkan air. Kemudian apabila memang sama sekali itu ada padi gugu itu, dan di sana ditanam. Kemudian bagaimana rasanya, lelahnya, panasnya, dan pegelnya untuk menanam satu batang padi itu. Kemudian petani itu memelihara, menjaga dari hama, memberikan pupuk, memberikan insektisida untuk mengusir hewan-hewan pengerat yang merusak tanaman. Dan kemudian pada saat tumbuh ilalang ataupun tumbuh rumput liar, dia menyiangi rumput itu agar tidak mengganggu pertumbuhan padi. Kemudian pada saat sudah menguning, menjaga siang malam dari burung, dari pencuri, dan lain-lain. Dan pada saat panen itu memanen, menjemur dan segala macam. Ya, apabila kita telusuri satu demi satu proses jadinya ini sebuah nasi ini, begitu banyak pengorbanan tenaga, waktu, pikiran yang dicurahkan untuk sebuah bulir nasi ini. Pada saat kita makan, teringatkah itu
Ya, teringatkah itu? Belum lagi mungkin sayur, ya, sayur seperti ini, kemudian wortel, kemudian sambal kacang dan segala macam, apalagi ini ada ayam. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya masih bisa mengkonsumsi ayam. Dan bagaimana halnya dengan rekan-rekan semua yang ada pula yang makan makanan ayam itu tidak setiap saat. Karena saya pun dulu juga pernah makan ayam itu, satu paha itu dibagi dua, untuk kakak, untuk adik, untuk saya, ataupun untuk siapa itu dibagi-bagi agar semuanya rata. Nah, itu pernah ada, saya mengalami hal seperti itu. Namun saat ini satu paha ini untuk saya. Dan apabila kita lihat kembali proses jadinya seperti ini, tentu ini memerlukan waktu, memerlukan pengorbanan, dan memerlukan tenaga yang tidak sedikit. Nah, coba mari kita sama-sama luaskan kesadaran kita dalam hal tersebut. Bukan hanya kesadaran bahwa nasi ini mempunyai proses panjang, sayur ini mempunyai proses panjang, dan begitu banyak pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya, sampai akhirnya yang namanya beras kita dapatkan, kemudian kita masak dan jadilah nasi. Untuk memasak pun yang menggunakan kayu bakar, ya perlu kayu bakar perlu tukang kayu yang mencarinya. Yang menggunakan listrik juga perlu listrik, dan listrik pun ya di sana banyak proses yang terlibat di dalamnya. Nah, sehingga alangkah naifnya apabila kita tidak mau bersyukur, ya. Kita saat ini tinggal membuka mulut menyuapi makanan, sudah selesai. Kadang-kala kita tidak ingat akan hal-hal itu, apalagi sampai membuang sisa makanan berlebihan dan akhirnya kekenyangan dan dibuang. Itu sungguh kasihan sebetulnya. Ini juga adalah makhluk Allah, kita ya menyia-nyiakan. Nah, dari sini kita coba akan luaskan kesadaran kita, bukan hanya sebatas benda, ya, jasati ini, namun coba kita lihat secara hakikat, secara kesadaran, bahwa apakah yang menumbuhkan dari benih padi menjadi batang padi itu si petani itu? Yang menumbuhkan dari batang padi kemudian besar, kemudian terbebas dari hama, ada yang dimakan hama, kemudian menguning, ada muncul padi, kemudian padi mulai merunduk dan akhirnya tua. Siapa yang memproses seperti itu? Apakah si petani itu? Tentunya tidak. Kita harus sadar bahwa itu semuanya adalah dari af'al Allah, dari kehendak Allah. Petani itu adalah sebagai lantaran, karena petani pun dimampukan juga oleh Allah. Apabila dia tidak dimampukan, ya mana mungkin dia akan bisa seperti itu. Nah, maka di sini sangat dengan makanan seperti ini sebaiknya kita saat makan itu selalu ingat, ya, pertama-tama ucapan terima kasih ya Allah. Jadi pada saat kita duduk makan, bukan hanya doa Allahumma barik lana dan seterusnya, tapi juga kita perlu buka kesadaran kita, luaskan kesadaran kita dengan cara tadi, ya Allah, terima kasih ya Allah, dengan kehendakmu nasi ini terbentuk nasi dan ada di hadapan saya. Karena kehendakmu petani-petani itu mampu menggarap padi itu dengan baik, dan karena kehendakmu alam ini mendukung untuk musimnya, untuk airnya, semuanya menjalankan kehendakmu, sehingga terbentuklah sebuah yang namanya padi yang siap saya makan ini. Begitu besar proses yang terlibat di dalamnya, ya Allah. Begitu besar kuasamu sehingga makanan ini tersedia, dan saya mampu makan pun karenamu juga, ya Allah. Terima kasih. Semoga petani-petani yang menanam padi ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki, yang pedagang-pedagang yang menjual beras ini dengan apapun caranya, Engkau berikan hidayah, Engkau berikan rezeki kepada mereka, dan kepada yang memasak tadi di dapur pun diberikan kesehatan juga, ya Allah. Terima kasih apa yang telah Engkau berikan, ya, baru makan. Coba kita luaskan kesadaran tentang Allah pun sampai pada tahap makan seperti ini. Begitu nikmat nantinya
walaupun bukan ayam lagi yang ada, tapi tempe misalnya. Karena tempe sendiri kita bisa menumbuhkan tempe, dan juga. Dan sebenarnya tempe itu enak loh, enak. Nah, jadi di sini apapun itu yang kita makan, apabila kita menerima, kembali lagi kepada konsep yang sering kita bicarakan, yaitu menerima apapun, hanya sekedar sayur yang dengan bumbu kecap, itu wah nikmat banget apabila kita nerima. Namun apabila nggak nerima, apa ini sayur sama bumbu kecap, pas diicipin rasanya nggak kemana-mana, karena kita nggak ada nggak ada penerimaan terhadap apa yang sudah disediakan. Ya udahlah, apa yang sudah bukan ya udahlah ya, kata-kata lah itu tidak menerima sebetulnya. Ya, saya terima apa makanan yang sudah disediakan oleh yang menyediakan. Terima kasih kepada yang sudah menyediakan, walaupun ya agak keasinan, agak kurang manis karena selera nggak sama, ya itu wajar lah, karena namanya selera itu tidak selalu sama. Nah, jadi di sini itu jangan dijadikan sebagai suatu permasalahan yang membuat diri kita itu jadi lupa menerima. Karena apabila bersyukur itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang menerima. Menerima baru dia akan bisa bersyukur, ya, baru bisa mengagungkan nama Allah yang telah menciptakan, yang telah memelihara dari makanan ini. Coba Anda nggak menerima, mana mungkin Anda itu bisa bersyukur. Syukur apanya, orang nggak nerima kok bersyukur. Nah, makanya pertama yang harus dilakukan adalah menerima. Baik, jadi di sini apapun rasanya terlalu pedas, ya apabila nggak kuat pedas ya jangan dimakan, kan sudah selesai. Biarkan dimakan oleh orang yang memang kuat pedas. Apabila kurang asin, ya cari garam, tambahi asin, kan selesai. Tidak perlu mengeluarkan energi untuk protes. Pada saat protes akan menimbulkan rasa kurang nyaman bagi yang menyediakan. Nah, ini kita mencoba untuk menghindarkan hal-hal tersebut. Nah, sehingga kembali lagi konsep menerima itu memang sangat-sangat ya mutlak kita lakukan. Apalagi menerima di sini adalah dilandasi dengan kesadaran Allah tadi. Menerima, ya Allah, walaupun ini kurang asin, memang ini kehendak-Mu ya Allah, yang masa itu mungkin tes atau kemampuan daya cicipnya itu sedang agak mengalami gangguan, mungkin sedang flu ataupun yang lain, bisa jadi yang dirasa sudah asin tapi terasa kurang sudah pas. Kadang-kala dirasa belum asin sehingga ditambah garam, ternyata orang lain yang merasakan itu sudah terlalu asin karena sedang ada gangguan di pengecapan. Nah, ini ya kehendak Allah juga kan, kita bisa ngatur hal itu kan? Enggak juga. Nah, makanya itu mari kita sama-sama luaskan kesadaran kita dalam hal apapun itu, dalam hal tatanan segi apapun. Kita sedang makan, kita luaskan kesadaran Allah dari makanan itu. Kita jadikan makanan ini sebagai media kita untuk bersyukur kepada Allah, media kita untuk belajar sadar Allah, media kita untuk muhasabah diri. Apa yang kita makan ini, insya Allah apabila seperti itu ada kurang-kurang sehatnya, insya Allah disehatkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan semuanya, keburu dingin ya, keburu dingin jadi kurang enak. Walaupun misalkan dingin ya tetap aja nikmat, karena ya itulah, siapa suruh ngobrol dulu ya. Tapi ini demi pemahaman kita ya, saya juga, rekan-rekan juga. Nah, sehingga apapun itu kita nikmati yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita makan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.